Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Mezbah Doa yang saya kasihi dan tentunya dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam ini kita masih berjumpa di Mezbah Doa. Kesehatan, kekuatan Tuhan masih berikan. Biarlah kita mau terus menjadi penyembah Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan. Kita membawa penyembahan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mau datang membawa seluruh hidup, bahkan penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan hidup kami. Kami percaya Bapa, ketika kami datang kepadamu, kami mengerti rencanamu. Sehingga ketika kami menghadapi banyak masalah persoalan, kami tahu selalu ada rencana Tuhan di balik semua itu. Seperti pelangi sehabis hujan, begitulah kasih Tuhan dalam hidup kami. Selalu ada kemuliaan di balik penderitaan. Terima kasih Bapa, kami mau terus memuji menyembah Engkau malam hari ini. Ini pujian kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bawa segala penyembahan kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang baik, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi, seperti sehabis hujan Tuhan. Sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku kami tahu telah menanti Tuhan. Telah menanti harta yang tak terlebih lagi saudara. Dengan iman perkatakan kami percaya seperti pelangi. Yes, sehabis hujan Tuhan. Amin. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak. Saudara yang membutuhkan Tuhan lebih lagi perkatakan dengan iman. Seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Begitulah janji setiamu bagi hidup kami. Setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kami tahu ada kemuliaan di balik setiap persoalan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya ada pelangi sehabis hujan. Tidak ada satupun air mata kami yang terjatuh Tuhan, yang tidak Engkau perhitungkan. Itu janji firman-Mu. Karena itu kami mau angkat hati kami hari ini. Kami mau angkat iman percaya. Kami percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa selalu ada maksud Tuhan di balik setiap rencana, di balik setiap masalah yang kami hadapi. Mari lebih lagi katakan dengan iman. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang. Lebih lagi saudara dengan iman. Seperti pelangi, seperti pelangi
sehabis hujan. Itulah janji-Mu Tuhan bagi kami yang percaya kepada-Mu. Amin. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi di dalam hidup kami. dan abadi. Haleluya, kami percaya sebab Kau indah Tuhan. Bahkan keindahan kasih-Mu itu kami boleh nikmati ketika kami adalah masalah, persoalan, pergumulan. Kami percaya kasih-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu yang menopang kami Bapa. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar. Cinta-Mu Tuhan, amin, lebih daripada, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan. kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar bagi setiap kami. Cinta-Mu lebih dari samudra, Tenggelam kami di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam persoalan, kami tahu cinta-Mu yang membebat hati kami, cinta-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Kami percaya Yesus, karena itu kami kuat sampai hari ini, karena itu kami mampu sampai hari ini, karena kasih-Mu lebih daripada mentari yang bersinar, karena kasih-Mu lebih dari samudra yang dalam menenggelamkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, oh, Engkau baik Tuhan. Biar terus bawa kami Bapa tenggelam dalam hadirat-Mu, dalam kasih-Mu yang indah bagi kami. Mari lebih lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dalam dari samudra Tuhan, amin. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu, oh, kesetiaan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya dalam hidup kami. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam. Lebih lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, lebih dari mentari yang tidak pernah berhenti bersinar dalam hidup kami, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih atas cinta.
kasih Tuhan, atas cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami Bapa. Engkau yang menciptakan semuanya di dalam dunia ini. Karena itu Engkau juga tahu apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Katakan bersama saudara, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Amin. Dia juga tahu. Dia juga sanggup mengubah hidup kami. Yes. Sekarang masih ada Tuhan, masih ada kuasa, masih ada kuasa tak terbatas. Kau pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Yes Lord, Dia juga tahu, sanggup mengubah hidupku. Lebih lagi katakan masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Amin. Dia juga sanggup mengubah hidup kita, sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Selama masih ada Tuhan di hidup kita, maka pasti ada jawaban atas setiap persoalan dan pergumulan kita. Selama masih ada Tuhan di hidup ini, itu artinya masih ada pengharapan di dalam Dia. Selama matahari masih bersinar, itu Tuhan masih ada bekerja bagi saudara dan saya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Katakan malam ini kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kuasa yang tidak terbatas, Engkau pencipta semesta. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Dia juga tahu, Dia juga sanggup mengubah hidup. Yes, amin. Sekarang ini kami percaya masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tidak terbatas dalam hidup kami. Engkau pencipta semesta Tuhan, Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku. Lebih lagi saudara, engkau yang ragu, katakan masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tidak terbatas di hidup kami. Engkau pencipta semesta, Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, katakan masih ada Tuhan,
masih ada jawaban, masih ada jawaban, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada harapan. Oh, kami percaya ada harapan di dalam-Mu, ada jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami. Engkau Tuhan yang bekerja di hidup kami. Terima kasih Yesus. Katakan bersama saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Lebih lagi katakan mengalir, Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yes, amin. Kami percaya Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku percaya Tuhan, kami tenang. Lebih lagi mengalir kuasa, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan menyembuhkan semua yang terluka malam hari ini. Amin. Kami tenang bersama-Mu. Lebih lagi katakan mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia hadir di dalam rumah kita malam ini. Yes, dalam hidup kita, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. lebih lagi saudara, mari lebih lagi angkat hatimu, katakan yes. Mengalir Tuhan, Di tempat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bapa kekal, Engkau memberikan kami kelepasan. Kau hadir Engkau hadir di rumah tangga kami. memulihkan Engkau pulihkan setiap hati yang terluka malam ini. Kami tenang bersama-Mu. Lebih lagi saudara, angkat hati dan imanmu, katakan mengalir kuasa-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit malam ini. Engkau Bapa yang mulia, hadir menyembuhkan, memulihkan, yes, menyembuhkan semua yang sakit Tuhan, yang terluka Engkau pulihkan. Lebih lagi dengan iman perkatakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau kekal mulia Tuhan, amin. Engkau hadir di hidup kami. Kau pulihkan hati, Kau sembuhkan semua yang terluka Tuhan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu kami tenang. Hanya dalam hadirat-Mu kami disembuhkan Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami alami kelepasan.
Bapa yang mulia itu hadir di tengah kami malam ini, membebat setiap hati, menjamah setiap sakit. Terima kasih buat kehadiran-Mu di hidup kami Tuhan. Engkau hadir membawa kesembuhan bagi kami. Biar kuasa dari tempat maha tinggi itu mengalir malam hari ini, menjamah anak-anak-Mu yang membutuhkan kuasa mujizat. Kami percaya firman Tuhan, keselamatan itu adalah mujizat terbesar di hidup kami. Berbicara malam hari ini, sampaikan isi hati, melepaskan yang terikat dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom ibu, saya mau bersaksi. Saya ini seorang ibu dengan 2 orang anak laki-laki yang berumur 10 tahun dan 7 tahun. Saya sudah menikah selama 15 tahun. Dan selama saya menikah, saya menjalani pernikahan saya dengan suami yang rasanya hidup kami seperti di dalam neraka. Menghadapi sikap suami yang kasar, egois, bahkan ringan tangan. Belum lagi saya harus menghadapi sikap mertua dan ipar-ipar saya. Saat menikah, saya ini hanya pegawai honorer di sebuah puskesmas. Dan suami saya juga menjadi PNS, sudah menjadi PNS. Mungkin karena itulah mertua menganggap saya ini tidak berhak akan gaji suami. Singkat cerita, pokoknya segala sesuatu mertua minta kepada suami. Sampai akhirnya saya pun hamil. Setelah kurang lebih 5 tahun menikah, kebutuhan kami pun pastinya bertambah. Untuk kontrol ke dokter, untuk beli susu, ya. Saya pikir mertua akan berubah, tetapi ternyata tidak, tetap sama. Bahkan terkadang suami sembunyi-sembunyi mentransfer uang. Tapi akhirnya tetap juga saya tahu dan kami sering bertengkar karena persoalan seperti ini. Saya bilang kepada suami, ya kita memberi kepada orang tua itu harus, tidak masalah, tapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Tapi suami saya tetap tidak mau terima, dia marah-marah, dia maki-maki saya, sampai selalu saya harus menangis. Dan hal ini sering terjadi Bu, berulang-ulang. Karena selalu dia mentransfer tanpa izin dan dari saya dan juga sembunyi-sembunyi. Akhirnya saya merasa krisis kepercayaan kepada suami. Saya kepahitan karena hal ini berlangsung terus-menerus sampai saya melahirkan anak pertama, anak kedua, dan bahkan sampai anak-anak juga sudah sekolah. Singkat cerita, suatu kali suami harus melanjutkan pendidikannya di luar kota. Dan dia menemukan channel ibu. Dan dia mulai mendengarkan khotbah-khotbah ibu. Dia juga mengikuti mesbah doa. Puji Tuhan, perlahan-lahan suami saya mulai berubah Bu. Dia juga mengirimkan mesbah doa ibu kepada saya. Dan saya pun akhirnya mulai mendengarkan dan mengikutinya. Disitulah Bu, saya sadar kalau saya ini harus berubah. Saya harus mengubah sikap hati saya, pola pikir saya, dan saya terus berusaha untuk menjadi orang yang lebih sabar lagi. Saya berusaha untuk memahami, dan puji Tuhan Bu, suami saya juga diizinkan melanjutkan kuliahnya, dan saya tinggal bersama anak-anak di rumah. Secara manusia mungkin kalau dipikir dengan sisa gaji yang tersisa untuk kami, ya membayar listrik, ya rumah, cicilan, bahkan transportasi dan keperluan lain secara manusia, mungkin tidak cukup uang segitu. Tapi sungguh Bu, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi hidup kami. Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Bahkan sekarang kami tidak pernah lagi berantem. Saya sadar ketika kita mengikhlaskan sesuatu dari kekurangan kita, Tuhanlah yang akan mencukupkan bagi kita.
Sekarang saya dan suami hidup rukun dengan anak-anak. Bahkan sekarang kami sudah tidak pernah bertengkar. Puji Tuhan Bu, Tuhan ajaib dan luar biasa. Wow saudara, saya sangat bersuka cita mendengar kesaksian yang seperti ini. Inilah yang luar biasa. Sebuah kesaksian ya dari seorang ibu yang menjalani kehidupannya seperti di dalam neraka. Pertengkaran demi pertengkaran, masalah uang ya dan lain sebagainya, belum lagi mertua yang terlibat dalam rumah tangga, dalam hal keuangan. Akhirnya suami jadi kasar, istri terus ngotot dan ya terjadilah pertengkaran bahkan sampai pemukulan ringan tangan. Saudara, kita melihat di sini bahwa ya Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Saya bersyukur kalau Mesbah Doa ini menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya ketika satu saat suaminya harus bertugas keluar kota, dan di sanalah suaminya menemukan ya channel YouTube saya dan mulai mengikuti Mesbah Doa. Lalu dia mengirimkan Mesbah Doa kepada istrinya dan istrinya juga mulai mengikuti. Suaminya mulai berubah dan istrinya juga berubah. Istri sadar bahwa dia harus berubah karena banyak karakter yang tidak berkenan. Dan akhirnya ya ketika dua-duanya berubah saudara, apa yang terjadi? Hidup mereka penuh keharmonisan. Saya yakin anak-anak mereka juga menjadi anak-anak yang luar biasa karena suami istri tanpa pertengkaran. Ya, dan akhirnya Tuhan mencukupkan secara manusia, mungkin kurang dengan gaji segitu karena suaminya harus sekolah lagi. Tapi luar biasanya ibu ini bersaksi, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya dengan sempurna. Kuncinya adalah kita mau berubah, kita mau bertobat. Ya, puji Tuhan kalau semua pengajaran-pengajaran lewat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur itu banyak mengubahkan saudara. Dan saya yakin dan percaya itulah yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita mau berubah, ketika kita mau bertobat kembali kepada jalan hidup yang benar. Ya, saya berdoa ya ibu dan suami terus diberkati Tuhan. Inilah kunci berkat. Firman Tuhan berkata ketika engkau hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Terima kasih buat kesaksian yang sangat luar biasa malam hari ini. Tuhan memberkati ibu sekeluarga dan biarlah senantiasa berkat Tuhan tercurah melimpah atas kehidupan ibu dan keluarga. Karena ibu dan keluarga sudah memilih jalan yang tepat, yaitu berubah dan bertobat. Baik saudara, kemarin kita sudah sampai di Maleakhi pasal yang kedua. Bagaimana Tuhan marah kepada para imam pada waktu itu. Tuhan bilang, aku akan mendatangkan kutuk. Kenapa? Karena engkau tidak sungguh-sungguh mengajarkan pengajaran yang benar. Dan yang sangat luar biasa Tuhan berkata tadi malam, apa sih ciri-ciri imam yang benar itu? Apa perjanjian yang sudah Tuhan ikat dengan kaum Lewi sebagai imam yang dipilih Tuhan di tengah 12 suku Israel, ya suku Lewi lah yang dipilih menjadi imam. Ya, perjanjian yang diikat Tuhan itu, Tuhan berkata pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Itu di Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-6. Kecurangan tidak terdapat pada bibirnya dan dalam damai sejahtera. Ya, dikatakan dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, mengikuti Tuhan. Inilah imam yang benar. Dan banyak orang akan dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Ya, pengajaran imam yang benar akan membawa umat bertobat dari dosa-dosa mereka. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Ketika imam menjadi imam yang benar, orang akan rindu mendengar khotbah-khotbahnya, orang rindu mendengar pengajaran mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Ya, tapi firman Tuhan berkata, tapi bangsa ini imamnya menyimpang dari jalanku, pengajarannya membuat orang tergelincir, bahkan umat Tuhan tersesat. Ya, kita berdoa supaya saudara hari-hari ini semakin banyak pengajaran yang benar, sehingga kita tidak menjadi Kristen yang puluhan tahun hidupnya gak berubah, ya, nasibnya gak berubah. Kenapa? Karena kelakuannya tidak pernah berubah-berubah. Tapi saya bersyukur saudara, kalau lewat Mesbah Doa ada begitu banyak orang yang bertobat dan mau diubahkan Tuhan, sebab kita mendengar firman yang murni. Kita akan lanjutkan sekarang Maleakhi pasal yang kedua. Ya, ayat yang ke-10. Tuhan memarahi Israel
karena kawin campur dan perceraian. Ya, apa yang terjadi saudara? Ya, kawin campur dan perceraian di tengah-tengah bangsa itu terjadi. Ya, ini bangsa yang jahat saudara. Ayat yang ke-10, Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata di sana, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Ayat yang ke-11, Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Ya, perhatikan Allah asing di sana huruf kecil. Ya, saudara, kita melihat bangsa ini tidak setia, saudara. Meskipun tidak secara terang-terangan mengatakan mereka menolak Allah, tapi mereka hidup seolah-olah Allah itu tidak ada. Bahkan laki-laki Israel mengawini perempuan-perempuan kafir yang menyembah berhala, sehingga perceraian di antara bangsa itu menjadi lazim. Yang dilakukan karena satu saja alasan, yaitu keinginan akan perubahan. Ya, mereka bertindak seolah-olah mereka bisa melakukan apa saja tanpa menanggung hukuman. Dan mereka heran kenapa Allah tidak mau menerima persembahan kurban mereka dan memberkati mereka. Ya, kita tidak mungkin bisa memisahkan hubungan kita dengan Tuhan dari hal-hal lainnya dalam kehidupan kita. Allah harus merupakan Tuhan atas semuanya di hidup kita. Ya, bangsa ini tidak mempedulikan hukum Tuhan lagi. Mereka memilih kawin campur dengan wanita-wanita yang tidak takut akan Tuhan. Mereka berkhianat, kata Tuhan. Perbuatan keji mereka lakukan di Israel dan di Yerusalem. Ya, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus. Tuhan sudah berkata agar mereka tidak menikahi ya orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah tapi menyembah berhala. Tapi mereka tetap ngeyel menikah dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, saudara, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Karena persamaan apakah yang terdapat antara Allah dan penyembahan berhala. Ya, ayat yang ke-12 bisa dikatakan, biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Ayat 13, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Bangsa ini menyembah berhala iya, mereka kawin campur iya, mereka kawin cerai iya, tapi mereka tetap membawa persembahan loh ke mezbah Tuhan. Dan mereka berharap Tuhan menerima persembahannya dan memberkati hidup mereka. Tapi mereka menangis, kenapa Tuhan tidak mau menerima persembahan kami? Kenapa Tuhan tidak mengindahkan doa-doa kami? Kenapa Tuhan tidak memberkati kami? Ada banyak orang Kristen di luar sana yang bertanya, Tuhan kenapa kau tidak berkati hidupku? Tapi mereka tidak mau introspeksi diri. Kenapa aku gak diberkati? Kenapa hidupku penuh kutuk, penderitaan? Yaitu karena engkau tidak mau bertobat. Karena engkau tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena engkau dengan sembarangan melakukan dosa dengan bangganya. Engkau tidak lagi menghormati Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang harus dihormati. Engkau hidup dengan semaumu sendiri. Engkau berbuat dosa dengan maumu sendiri. Engkau tidak mau bergantung dan menghormati Tuhan dalam hidupmu. Engkau berkata kotor dengan maumu sendiri. Engkau maki-maki orang dengan maumu sendiri. Engkau bersinah melakukan maumu sendiri. Engkau bercerai, engkau kawin campur. Ya, tapi mereka menangis, Tuhan kenapa engkau tidak memberkati aku? Ini terjadi banyak dengan kehidupan orang Kristen. Makanya banyak WA yang masuk kepada saya, Bu, kenapa ya hidup saya begini? Kenapa Tuhan tidak mau mendengar doa saya? Ya, saya bilang, bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengarkan doa-doamu, tapi dosamu. Itu yang menghambat yang baik dari hidupmu. Bertobat, saudara. Ya, lucu bangsa ini.
Mereka melakukan dosa dengan seenaknya, kawin cerai. Ya, tetapi pada akhirnya saudara, mereka menangis di kaki Tuhan. Kenapa hidup kami begini-begini aja? Kenapa Tuhan tidak menerima? Tuhan berkata, yang kedua, apa yang kamu lakukan? Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata. Ya, dengan tangisan. Ya, engkau datang kepada Tuhan dengan rintihan oleh karena Tuhan tidak lagi berpaling kepada persembahan dan Ia tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah tidak mendengar doa kita, mau engkau teriak, mau bangsa ini membawa persembahan kayak apapun, selama hidupnya tidak bertobat, maka Tuhan tidak akan mendengarkan rintihanmu, saudara. Ya, ayat 14 di sana dikatakan, kalau kita lihat di sini, saudara, setelah bait Allah dibangun kembali dan tembok kota itu didirikan kembali, bangsa ini terkesima melihat nubuat-nubuat pada masa lalu yang menjadi kenyataan. Namun seiring dengan berlalunya waktu, nubuat tentang kebinasaan, ya, tentang penghukuman Tuhan, ya, dan tentang bahkan, ya, kedatangan Mesias itu belum digenapi. Jadi bangsa ini, ya, kembali mengecilkan Tuhan dan lupa dengan semua hukum-hukum Tuhan. Ya, maka mereka merasa sudah berpuas diri sehingga berangsur-angsur menimbulkan dosa yang menonjol, ya, seperti menikahi orang-orang yang menyembah berhala. Esra dan Nahum juga menghadapi masalah ini bertahun-tahun sebelumnya. Ya, dan bangsa ini mengeluh kepada Tuhan, saudara. Ya, mereka mengeluh tentang kehidupan mereka. Ayat 14 dikatakan, dan kamu bertanya, kata Tuhan, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ya, mereka meninggalkan istri-istri pertama perjanjian mereka di masa muda dan menikah dengan wanita-wanita yang menyembah berhala. Ya, lalu di sana dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang-orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi saudara, laki-lakinya itu sudah menikah dengan wanita-wanita, ya, dari bangsanya sendiri, tapi mereka mengkhianati perjanjian pernikahan. Ya, sehingga Tuhan menyatakan kepada mereka, bangsa ini mengeluh tentang keadaan mereka yang kurang baik. Ya, kenapa hidup mereka kurang baik? Padahal tak ada seorang lain yang bisa mereka persalahkan selain diri mereka sendiri. Mereka lupa introspeksi diri. Ya, begitulah saudara, orang sering sekali berusaha, ya, untuk menghindari perasaan bersalah dan dengan gampangnya bahkan menyalahkan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, tetapi ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah dalam hidupmu selain engkau berbalik, bertobat kepada Tuhan, ya, introspeksi diri. Kenapa bisa terjadi begini, Tuhan? Ya, Anda harus bersikap dengan lebih, ya, lebih berhati-hati di hadapan Tuhan. Jangan hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan bahkan, tapi lupa introspeksi diri. Jadi perceraian pada zaman itu, ya, biasa dilakukan oleh para laki-laki. Mereka tidak setia kepada istri mereka dan mengabaikan janji perkawinan yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga itu merusak tujuan Allah bagi mereka untuk membesarkan anak-anak keturunan ilahi, ya, yang mengasihi Tuhan. Pada zaman itu para lelaki, ya, bukan hanya tidak setia kepada istri mereka, tetapi mereka juga mengabaikan bahwa hubungan yang mengikat ini adalah gambaran tentang kesatuan mereka dengan Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan di sana berkata, ya, pada ayat yang ke-16, ya, sebab aku membenci perceraian. Ya, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Karena itu Tuhan berkata, jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya, Tuhan berkata, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Artinya saudara, ya, memiliki komitmen untuk perkawinan itu sama dengan kita,
menghormati komitmen kita dengan Tuhan, kepada janji-janjinya. Jangan sampai hanya karena kedagingan, hawa nafsu birahi, ya sehingga kita akhirnya mengkhianati pasangan kita. Tuhan membenci perceraian. Dan ingat Tuhan berkata di sana, ya sudah lupakah kamu? Ya, dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Tuhan bilang, ya kamu itu sudah mengikatkan perjanjian. Dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Ketika engkau menikah ada perjanjian di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan berkata, ya bukankah Allah yang esa yang menjadikan kamu menjadi satu roh dan satu daging? Ya, dan apa yang Tuhan kehendaki dari kesatuan itu? Waktu kita menikah mengikatkan diri dalam ikatan janji suci pernikahan. Apa yang Tuhan kehendaki dari ikatan itu? Yaitu engkau menghasilkan keturunan ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, karena itu saudara, pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan supaya kita melahirkan anak-anak keturunan ilahi. Buat saudara yang sedang hamil hari-hari ini, terus tumpangkan tangan di rahimmu, perkatakan, aku percaya anak ini menjadi keturunan ilahi yang akan membawa kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus tetap setia, kita mau terus tetap mencari Tuhan, kita mau terus tetap menghormati Dia, ya, terutama menjaga ikatan pernikahan kita. Hari-hari ini banyak sekali dosa persinahan, perselingkuhan yang terjadi. Bertobat saudara, karena Tuhan membenci itu semua. Tuhan mau orang-orang yang menghargai tali, ya, ikatan janji suci dalam pernikahan. Jangan ada perselingkuhan, jangan ada kenajisan di dalam pernikahan. Biar kita mau kembali membangun supaya anak-anak kita menjadi keturunan ilahi yang dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita mau merenungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami kembali kepada firman-Mu bahwa Engkau memberkati pernikahan kami yang kudus dengan ikatan janji suci yang kami ucapkan di hadapan Tuhan. Biar kami menyadari Tuhan bahwa janji itu kami bukan hanya ikrarkan di depan manusia, tetapi yang terutama di depan Tuhan. Dengan kami menjaga pernikahan kami dalam kekudusan, itu artinya kami menghormati Tuhan yang sudah kami ucapkan janji itu di hadapan Tuhan. Waktu kami mengingkari janji pernikahan itu bukan hanya mengingkari kepada istri atau suami kami, tetapi itu sama juga dengan kami mengingkari Tuhan. Saat kami mengkhianati pasangan kami, itu sama dengan artinya kami mengkhianati Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang Kristen yang menjaga pernikahan kami kudus di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sudah pernah melakukan dosa perselingkuhan atau perceraian, kami berdoa hari ini, Tuhan ampuni kami. Biarlah hidup kami yang sekarang ini, kami mau hidup baru, menikmati janji Tuhan, menghormati Tuhan, dan kesalahan yang pernah dilakukan di masa yang lalu tidak akan terulang kembali. Tuhan, sucikan dan kuduskan pernikahan kami hari-hari ini supaya kami melahirkan keturunan ilahi. Ketika suami istri hidup takut akan Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan menjadi keturunan ilahi. Masa depan mereka, jodoh mereka, semua Tuhan yang memberkati. Berkati keluarga besar kami, orang tua kami, kakek nenek kami, bahkan para single parent, mereka tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai hari-hari ini setiap mereka sedang terbaring sakit. Tuhan jamah dan lawat. Berikan kesembuhan-Mu Bapa, terutama kesembuhan di jiwa kami, sehingga ada sukacita, damai sejahtera, tidak ada sungut-sungut dan kekecewaan. Berkati Bapa, kalau dosa kami menyebabkan sakit penyakit ini, ampuni kami. Kalau karena kuasa gelap kami ikat, patahkan, hancurkan, tolak di dalam nama Yesus. Kami perkatakan dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Biar lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Lawatan-Mu Bapa memulihkan hidup kami. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan hidup yang berat, masalah hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan jamah dan lawat, yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kami patahkan, hancurkan segala roh-roh ini di dalam nama Yesus. Bebaskan anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka hidup dalam kekudusan. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan kepahitan,
yang terikat dengan kekecewaan, amarah, kebencian, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kekhawatiran, ketakutan, intimidasi iblis, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dibebaskan sehingga hidup kami ada di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan juga terus memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang rindu punya keturunan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang rindu punya keturunan ilahi. Tuhan berikan kepada setiap mereka yang berharap. Segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus, karena janji firman memberikan kami keturunan ilahi. Berkati Tuhan untuk setiap mereka yang hari-hari ini Tuhan sedang berkekurangan. Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri. Tuhan jagai bangsa kami dalam damai sejahtera-Mu, ketentraman, keamanan. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah usaha para penjaga. Kami terus berjaga dalam doa-doa kami bagi bangsa kami Indonesia. Beri roh hikmat, beri takut akan Tuhan kepada pemerintahan kami. Kami tolak segala roh-roh ketamakan, korupsi, segala roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan. Kami katakan hancurkan dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami dengan hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolong bangsa ini Bapa, bawa di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terjadi hujan pertobatan, orang berbalik dari dosa, meninggalkan kejahatan, datang mencari kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus mencari Tuhan, berdoa membawa bangsa, kota, negara mereka Tuhan jamah dan lawat Tuhan. Bahkan di masa pandemi ini kami percaya tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dan terutama pertobatan massal terjadi. Terima kasih buat anugerah, rahmat, berkat yang melimpah atas hidup kami. Kami terus bertumbuh ke arah kedewasaan-Mu Bapa. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, keuanganmu. Diberkati Tuhan, sehingga hidupmu akan menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.